Caroline yang merasa kesal dan marah kepada Babis mengambil anaknya Lydia dan menghempaskan anak mereka ke ayunan. Babis yang melihat itu sangat marah. Ia menganggap Caroline kasar terhadap anaknya, sehingga ia melenyapkan Caroline saat tidur. Kali ini kita akan ke kota Athena, Yunani, di mana ada seorang wanita cantik yang bernama Caroline Crouch. Caroline lahir pada tanggal 12 Juli 2001. Dia keturunan Inggris Filipina dan dibesarkan di kota Athena, Yunani. Ayahnya bernama David Cross, sedangkan ibunya bernama Susan Vesta. Caroline adalah wanita yang cantik dan cerdas. Pada usia remajanya, Caroline sangat aktif mengikuti berbagai kegiatan berupa renang, scuba, diving, dan kickboxing. Ia sangat populer di komunitasnya, dan banyak orang mengaguminya. Ketika Caroline berusia 16 tahun dan masih menjadi siswi di salah satu SMA di Athena, saat itulah Caroline bertemu dengan Babis, anak Nostopoulos, seorang pilot helikopter yang tampan dan kaya raya. Keduanya mulai menjalin hubungan serius. Babis secara rutin menemui orang tua Caroline dan meminta restu dari mereka. Hingga pada tanggal 15 Juli 2019, keduanya memutuskan untuk menikah. Meski usia keduanya terpaut cukup jauh, yaitu 14 tahun. Namun mereka berdua tampak sangat bahagia di hari pernikahan mereka. Setelah menikah, Babis memilih sebuah rumah mewah 3 lantai di Glikanera, sebuah pinggiran kota di bagian timur Athena, Yunani. Babis pun membawa Caroline tinggal di sana. Tak lama setelah pernikahan itu, Caroline hamil. Namun sayangnya, ia mengalami keguguran yang menyebabkan trauma pada dirinya. Caroline mengalami depresi yang berat. Ia seperti kehilangan semangat pada dirinya. Namun beberapa waktu kemudian, Caroline kembali hamil dan ia melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Lydia. Tapi bayangan trauma masa lalu akan rasa kehilangan anak pertamanya tetap menghantui Caroline. Suaminya yang sibuk bekerja dengan jam terbang yang padat sering meninggalkannya di rumah hanya dengan bayi yang berusia 11 bulan. Caroline pun sering mengungkapkan isi hatinya pada buku diari yang setiap hari dia tuliskan. Tampaknya ini menjadi curahan hati terakhir yang dituliskan Caroline sebelum hal mengerikan menimpanya. Pada 11 Mei 2021 dini hari, polisi menerima panggilan telepon dari Babis yang meminta tolong. Setelah menelepon polisi, Babis menelepon tetangganya Lila untuk meminta bantuan. Namun saat itu, Lila tidak bisa mendengar perkataan Babis. Ia mencoba menelepon Babis kembali, tapi tidak diangkat. Merasa panik, Lila membangunkan suaminya dan keduanya bergegas keluar menuju ke rumah Babis. Begitu tiba di sana, ternyata polisi sudah berada di depan kediaman Babis. Polisi lalu masuk ke rumah itu. Dan mereka menemukan Caroline yang sudah tidak bernyawa terbaring di atas tempat tidur. Sementara Babis ditemukan di samping Caroline dengan kondisi terikat dan mulut yang disumpal. Di kamar yang sama, polisi juga menemukan bayi mereka Lydia yang tengah menangis di tempat tidurnya. Polisi lalu mengevakuasi jasad Caroline serta mengamankan Babis dan Lydia. Sementara di ruangan lain, polisi menemukan anjing peliharaan Caroline yaitu Roxy mati tergantung. Polisi lalu menanyakan detail singkat kejadian kepada Babis. Lalu Babis berkata
bahwa pada pukul 4:30 dini hari, sekitar 3 orang perampok bersenjata memakai topeng memasuki rumah mereka melalui jendela rumah bawah tanah. Mereka lalu membunuh anjing peliharaan mereka dengan menggantungnya. Para perampok lalu naik ke atas, memasuki kamar tidur mereka, menodongkan senjata dan meminta sejumlah uang. Demi keamanan keluarganya yang sudah ketakutan, Babis menunjukkan tempat di mana ia menyimpan sejumlah uang 10.000 euro kepada para perampok. Namun menurut Babis, di saat itulah sang istri Caroline yang memiliki sabuk hitam dalam bela diri mencoba melawan. Ketika salah satu dari para perampok menodongkan pistol ke arah putri mereka. Karena tidak siaga dan ketakutan, salah satu perampok berhasil menjatuhkan Caroline dan menghabisinya dengan cara mencekiknya. Kemudian setelah berhasil mendapatkan uang itu, para perampok mengikat tangan Babis dan menyumpal mulutnya, lalu segera melarikan diri. Babis sempat pingsan beberapa menit, lalu ketika ia sadar, ia berusaha meraih ponselnya untuk menelepon polisi dan meminta bantuan tetangganya. Menurut keterangan Babis, polisi lalu mulai melakukan penyelidikan di seluruh sudut rumah mereka, memeriksa kamera CCTV. Tapi sayangnya, sudah tidak ada kartu memori di dalamnya. Jadi rekaman para perampok yang memasuki rumah itu tidak ada. Di samping itu pemakaman terhadap Caroline dilangsungkan. Semua orang yang hadir turut bersimpati dan mereka merasakan kesedihan yang mendalam. Ketika melihat sang suami Babis menggendong putrinya Lydia sambil meneteskan air mata. Polisi berusaha keras menyelesaikan kasus ini, dimulai dari hubungan keluarga Babis. Apakah mereka mempunyai musuh atau mereka baru saja berselisih pada seseorang? Polisi tidak menemukan satu orang pun yang patut dicurigai, baik dari keluarga Caroline maupun keluarga Babis. Sang tetangga Lila juga bersaksi bahwa ia tidak pernah merasa Caroline mempunyai musuh, karena Caroline tidak pernah menceritakan bahwa ia punya masalah atau sedang dalam masalah. Karena tidak berhasil menemukan kemungkinan orang yang terlibat dalam kasus ini, polisi akhirnya kembali memfokuskan penyelidikan mereka pada kehidupan rumah tangga Babis dan Caroline. Mengingat Babis adalah satu-satunya kunci di dalam kasus ini, polisi kemudian menginvestigasi Babis dan memintanya untuk menjelaskan ciri-ciri perampok yang ia lihat di malam itu. Babis mengatakan bahwa para perampok sepertinya adalah orang asing, bukan orang Yunani. Bersama dengan itu, berita mengenai pembunuhan Caroline dan perampokan rumah seorang pilot muda kaya raya menggemparkan Yunani. Berbagai media memberitakan tragedi ini. Istri seorang pilot tewas dalam tragedi perampokan mengerikan yang terjadi di kediaman mereka. Publik dan media bersimpati atas kehilangan yang dirasakan oleh Babis. Sosok suami yang dikenal mencintai istri dan anaknya. Orang tua keluarga dan teman-teman Caroline juga merasakan kehilangan yang mendalam atas Caroline. Dan beberapa hari setelah pemakaman, polisi berhasil membuat kemajuan dalam kasus ini. Di mana mereka berhasil menangkap seorang pria yang memiliki catatan kriminal pemalsuan paspor serta catatan kriminal perampokan di Athena. Walau tidak memiliki bukti yang kuat bahwa pria ini terlibat dalam tragedi perampokan keluarga Babis, tapi berdasarkan catatan kriminalnya serta kesaksian Babis yang menyatakan bahwa sang perampok bukanlah orang Yunani. Polisi pun mencurigai pria ini, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan, tidak ditemukan tanda-tanda bahwa pria ini pernah memasuki rumah kediaman Babis. Polisi pun akhirnya membebaskan kembali pria itu. Selama beberapa waktu, kasus ini tidak terpecahkan, bahkan perlahan berubah menjadi kasus dingin. Penyelidikan sempat terhenti karena kurangnya bukti. Tapi media masih terus memberitakan kasus ini, dibarengi dengan berbagai asumsi.
siapa yang mungkin melenyapkan Caroline. Dalam waktu ini, Babis memposting kenangan di Instagram pribadinya. Rasa rindu yang tak terkira dan penyesalan yang mendalam diungkapkan Babis dalam caption postingannya. Tapi ada beberapa kecurigaan dalam kasus ini yang ditemukan polisi ketika hasil otopsi terhadap Caroline keluar. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa sebelum meninggal, Caroline tidak pernah melawan atau menyerang siapapun. Juga tidak adanya tanda di bawah kukunya, serta tidak ditemukan keringat di tubuhnya. Hal ini bertentangan dengan kesaksian Babis yang mengatakan bahwa Caroline sempat melakukan perlawanan terhadap para perampok sebelum akhirnya ia terbunuh. Polisi menyelidiki hubungan Caroline dan Babis. Dari sinilah terungkap bahwa pasangan muda itu sempat melakukan konseling setelah Caroline mengalami keguguran. Konselor mereka mengatakan bahwa pasangan tersebut ternyata tidak memiliki kehidupan sempurna yang dilihat dari luar. Caroline juga tidak menceritakan ke siapapun tentang masalahnya dengan Babis. Ia selalu menuliskan keluh kesah di buku diarinya. Seperti sebelumnya, dia mengeluh kalau Babis akan memarahinya. Ini menunjukkan kalau sifat Babis temperamen dan tidak bisa menerima pendapat dan keluh kesah istrinya. Akhirnya 37 hari setelah kematian Caroline, polisi menangkap seorang tersangka dan didakwa dengan pembunuhan tingkat 1 atas Caroline. Ia adalah suaminya sendiri. Yang paling meyakinkan polisi bahwa Babis adalah pelaku pembunuhan istrinya adalah kesaksiannya. Para perampok memasuki rumahnya melalui jendela yang setelah diperiksa, semua jendela bahkan pintu di rumahnya tidak ditemukan satu tanda pembobolan sedikit pun. Bahkan tidak ada kaca yang pecah, padahal rumah dalam terkunci. Berikutnya tidak ditemukan DNA atau jejak asing yang menunjukkan bahwa ada orang lain yang memasuki rumah tersebut. Selanjutnya, hasil otopsi pada tubuh Caroline yang berbeda dengan kesaksian Babis. Juga kamera CCTV yang kebetulan menghilang di hari kejadian. Dan yang terakhir menurut pernyataan sang konselor, bahwa Babis adalah suami yang kasar, menyiksa secara fisik maupun verbal, temperamen, dan suka mengatur. Apalagi dengan umur yang sangat jauh di bawahnya, ia memperlakukan Caroline sesuka hatinya. Polisi menduga bahwa motif Babis melenyapkan Caroline setelah mereka berdua memperebutkan hak asuh anak. Dan dari bukti percakapan SMS di HP Caroline, polisi menemukan bahwa Caroline tengah mencari hotel untuk melarikan diri dari Babis dengan membawa Lydia. Namun Babis tentunya tidak ingin menjauh dari Caroline. Babis seorang pria toksik yang terus-menerus ingin istrinya tinggal bersama dengan dirinya tanpa memperdulikan penderitaan yang dirasakan istrinya. Akhirnya Babis memutuskan untuk melenyapkan Caroline yang mencoba kabur darinya. Kemudian dia mengeluarkan kartu memori dari kamera CCTV, membuat TKP seakan-akan telah terjadi perampokan, lalu mengikat dirinya sendiri dan mulutnya dengan kain. Namun Babis menyangkal tuduhan tersebut. Ia berkata, bagaimana mungkin ia bisa melenyapkan Caroline ketika tubuhnya terikat. Tapi polisi tidak dilahirkan kemarin. Mereka menunjukkan kepada Babis rekaman GPS handphonenya yang terlihat mondar-mandir di dalam rumahnya pada saat ia menelepon polisi dan menelepon Lila. Yang jelas, bahwa Babislah yang membunuh anjing peliharaannya yang menggantung di releng tangga. Namun setelah 8 jam pemeriksaan dan interogasi yang sangat melelahkan dilakukan tanpa jeda, Babis akhirnya mengakui perbuatannya. Dalam pengakuannya, Babis mengatakan bahwa malam itu ia dan Caroline bertengkar hebat. Caroline yang merasa kesal dan marah kepada Babis mengambil anaknya Lydia dan menghempaskan anak mereka ke ayunan. Babis yang melihat itu sangat marah. Ia menganggap Caroline kasar terhadap anaknya, sehingga ia melenyapkan Caroline saat tidur. Tetapi ini adalah kesaksian yang diungkapkan Babis. Benar atau tidaknya kejadian malam itu, hanya ia dan Caroline yang tahu. Yang jelas, Babis adalah pelaku pembunuh istrinya. Meski begitu, setelah ia ditangkap,
Babis tidak pernah meminta maaf kepada keluarga Caroline. Ia bahkan tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Bahkan dengan santainya ia berkata bahwa dirinya membunuh Caroline ketika Caroline tertidur. Akhirnya persidangan dilakukan pada bulan November 2021. Babis dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan Caroline. Ditambah hukuman 11 tahun karena melenyapkan anjingnya Roxy, serta dikenakan denda sebesar 21.000 euro atau sekitar 300 juta rupiah. Akhirnya Caroline mendapatkan keadilan dan keluarganya sangat puas atas semua tuntutan yang dijatuhkan atas Babis.